Saudaraku, Paulus memang dikenal sosok yang tegas dan keras. Dia tidak mau kompromi dengan semua kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dia juga tidak mentolerir, sehingga ketika melihat praktek-praktek yang tidak benar, Paulus dengan keras dan tegas menegur dan menyatakan mengungkapkan kesalahan itu. Tapi bukan berarti Paulus bukan orang yang lembut hati. Ya, saya menemukan itu dari 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-7. Ketika Paulus mengatakan dalam pelayananku untuk orang-orang Korintus selalu ada di dalam hatiku, dan mereka pasti tahu bahwa aku tidak berbuat salah kepada seorang pun, tidak merugikan seorang pun, dan tidak mencari keuntungan dari seorang pun. Nah, ketika Paulus mengungkapkan itu, lalu Paulus menimpali dengan kata-kata kalimat, ketika aku mengatakan itu bukan berarti aku ingin memberati orang-orang Korintus atau menghukum orang Korintus seolah-olah orang-orang Korintus tidak tahu diri kalau sudah mendapatkan perlakuan dariku yang sedemikian rupa. Bukan begitu. Paulus transparan dan berterus terang kepada orang-orang Korintus justru karena orang-orang Korintus itu betul-betul menjadi kebanggaan bagi Paulus selama pelayanan dia. Justru orang-orang Korintus selalu ada tempat di hati Paulus, selalu diingat, dikenang kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Justru karena relasi yang sedemikian itulah kemudian Paulus berterus terang bahwa selama saya melayani di Korintus, saya tidak pernah melakukan kesalahan terhadap seorang pun, tidak merugikan seorang pun, dan tidak mencari keuntungan dari seorang pun. Ini menunjukkan ketulusan dan keikhlasan Paulus dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada orang-orang Korintus. Tapi kelembutan hati Paulus sungguh-sungguh diungkapkan di sini. Saya mengatakan itu bukan bermaksud untuk menghukum kalian. Artinya ketika saya ungkapkan, jangan-jangan kalian malah mengatakan, oh kami ini maksud orang yang tidak tahu diri setelah mendapatkan pelayanan demikian rupa. Tidak. Justru Paulus mengatakan, justru karena engkau selalu ada di dalam hatiku, maka saya terus terang mengungkapkan ini kepada kalian semuanya. Dan Paulus katakan bahwa orang-orang Korintus sangat mendapatkan tempat di hatinya, dan dia katakan, aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah atas kalian semuanya. Dan kemudian ditambahkan lagi, ketika ia berada dalam situasi yang sangat sulit, di mana ia mengalami kesusahan dari luar maupun dari dalam, ketika dia bertemu dengan Titus, dia mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena Titus menyampaikan satu berita yang sungguh-sungguh istimewa, spesial, dan sungguh-sungguh memberikan kekuatan penghiburan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Memangnya kedatangan Titus membawa apa kepada Paulus sehingga Paulus betul-betul menjadi terhibur sekalipun dia mengalami tekanan dan penderitaan, kesusahan yang sangat berat. Yaitu kedatangan Titus adalah membawa kabar yang membahagiakan, berkenan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus terhadap Titus dan juga kepada untuk Paulus. Dikatakan begini, bukan hanya oleh kedatangannya saja, ketika menemukan Titus dalam keadaan baik sehat, wah itu memberikan kebahagiaan kepada Paulus, karena Paulus sudah mempunyai bayangan, oh berarti Titus diperlakukan secara baik di Korintus. Namun berita yang dibawa oleh Titus untuk Paulus tentang orang-orang Korintus itu menyegarkan jiwanya di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang dialami. Memangnya berita apa? Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, kerinduan orang-orang Korintus, tentang keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Ternyata Paulus betul-betul mendapatkan perlakuan yang spesial dari orang-orang Korintus. Mereka betul-betul memberikan pembelaan tentang Paulus ketika orang-orang itu berusaha menyerang dan merendahkan, meremehkan, atau tidak menghargai Paulus. Tapi justru orang-orang Korintus betul-betul melakukan pembelaan untuk Paulus, terhadap Paulus dan bagi Paulus, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus itu merupakan kekuatan yang menghiburkan, menyemangati, dan menghidupkan Paulus, hingga dia katakan, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Luar biasa ya. Memang semula Paulus
punya pikiran, wah jangan sampai orang-orang Korintus tersinggung dengan surat yang aku kirim. Tetapi ketika ketemu dengan Titus, berita tentang orang-orang Korintus yang membela Paulus itu memberikan kekuatan, keteguhan, dan penghiburan yang luar biasa bagi Paulus. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bagaimana untuk apa yang kita katakan dan kita lakukan kepada orang-orang yang berada di garis depan pelayanan itu mendapatkan penghiburan dan keteguhan untuk apa yang kita lakukan dan kita katakan. Semoga kita memperhatikan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.